Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali guys di YouTube channel aku, Mutia Putri Cambridge. Nah, akhir-akhir ini di Cambridge School ramai sekali yang datang untuk konsul persiapan untuk program TOEFL dan IELTS. Nah, jadi kita langsung tanyain aja ke suami aku, kira-kira seberapa penting sih tentang TOEFL dan IELTS ya? Oke guys. Ini dia. Halo, Pak. Ya, halo. Ini Mama mau tanya tentang persiapan TOEFL dan IELTS. Akhir-akhir ini di Cambridge kita selalu kedatangan tamu, kedatangan orang yang mempersiapkan diri untuk persiapan TOEFL dan IELTS. Kira-kira seberapa penting sih kita mempersiapkan TOEFL dan IELTS? Oke, kita siapin mic-nya dulu ya. Sebelumnya saya mau jelaskan dulu apa itu TOEFL dan IELTS untuk mahasiswa yang belum tahu atau untuk orang yang belum tahu atau yang nggak pernah belajar bahasa Inggris. Yang pertama, kita harus paham dulu tentang pentingnya bahasa Inggris baik dalam dunia pendidikan atau dunia kerja. Jadi kalau kita udah paham bahwa bahasa Inggris itu penting karena syarat masuk kerja kan bahasa Inggris, syarat masuk kuliah juga bahasa Inggris, baik S1, S2, dan S3 juga harus bisa bahasa Inggris. Kan kenapa harus bahasa Inggris? Karena banyak buku-buku dan referensi dan sumber ilmu berasal dari bahasa Inggris, khususnya penelitian dan jurnal. Kemudian kalau dunia kerja ya tentu untuk komunikasi atau untuk memperbesar ekspansi bisnis juga butuh bahasa Inggris. Jadi seseorang itu diakui bisa atau tidaknya bahasa Inggris kan perlu tes kemampuan bahasa Inggris, itulah yang disebut dengan TOEFL atau IELTS. Misalnya ada orang bilang, saya pintar bahasa Inggris. Dari mana kita tahu bahwa dia pintar atau tidak bahasa Inggris? Dari tes TOEFL dan tes IELTS. Jadi ada dua tes yang paling sering digunakan oleh orang untuk pengakuan bahwa seseorang itu bisa atau tidak bahasa Inggris. Ngerti kan? Misalnya orang mau kuliah, tapi dia kan ada klaim bahwa saya bisa loh bahasa Inggris. Jadi untuk membuktikan klaimnya itu dia bisa atau tidak bahasa Inggris, maka dia harus melakukan tes. Tes itu disebut dengan tes TOEFL atau tes IELTS. Jadi tes TOEFL dan tes IELTS ini berlaku internasional di seluruh dunia. Di seluruh dunia kalau mau tes kemampuan bahasa Inggris, ya dua tes itu yang diakui, tes TOEFL atau tes IELTS. Itu dimanapun kita tinggal, di negara manapun ada tes itu. Termasuk kita di Indonesia, di Provinsi Aceh. Jadi ada tes, namanya tes TOEFL, tes kemampuan bahasa Inggris. Bedanya dengan IELTS gini, kalau tes TOEFL itu punya Amerika, kalau tes IELTS itu punya British, orang Inggris. Jelas ya? Ya, jadi kalau ditanya tadi seberapa penting, ya penting kali. Kalau kawan-kawan atau ibu-ibu atau bapak-bapak, adik-adik yang masih sekolah, ibu-ibu, bapak-bapak menginginkan beasiswa kuliah ke luar negeri. Kuliah ke luar negeri kan dosennya ngajar pakai bahasa Inggris. Kalau mau kerja ke luar negeri juga bahasa Inggris. Jadi pasti ada tes kan? Iya. Maka diwajibkan mengikuti tes TOEFL atau tes IELTS. Tapi masalahnya, tes TOEFL atau tes IELTS ini sulit. Itu masalahnya. Sulit, nggak kayak percakapan biasa, daily conversation, how are you? Berarti apa kabar? Selamat pagi, selamat siang. Enggak gitu. kita diakui bisa bahasa Inggris berarti bukan sekedar kita bisa ngomong ya? Iya, bukan sekedar bisa kita ngomong atau presentasi dalam bahasa Inggris atau menyampaikan opini dan pendapat dalam bahasa Inggris, bukan sekedar bisa itu. Iya. Bisa ngomong aja, bukan. Tetapi baik TOEFL atau IELTS itu adalah bagaimana, kalau dalam bahasa Indonesianya itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang formal. Nah, Inggris ada versi formalnya. Versi formal Inggris inilah yang dimasukkan ke dalam soal tes TOEFL dan IELTS. Gitu. Jadi kalau misalnya kita nonton film, itu nggak sama percakapan dalam film
percakapan sehari-hari dalam film itu dengan percakapan yang kita dengar di TOEFL atau IELTS. Kan di TOEFL itu ada soal listening, ada speaking, ada reading, ada writing, ada structure. Jadi soal-soal itu nggak sama dengan hey what's up bro, nggak sama dengan bahasa gaulnya orang Amerika atau orang Inggris, nggak sama. Kalau TOEFL atau IELTS itu adalah bahasa yang baik dan benar versi Inggris. EYD lah ya. EYD-nya itu benar. Nah, itu butuh waktu untuk belajar. Nggak sehari tes sukses, nggak gitu, butuh waktu. Bisa gitu bisa ya. nggak itu. Jadi itu masalahnya. Banyak orang berpikir bahwa kalau kita udah belajar di SD, SMP, SMA bahasa Inggris, kemudian tes TOEFL, kemudian kita langsung dapat nilai tinggi. Enggak. Contoh bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia, kita tinggal di Indonesia, ngomong sehari-hari bahasa Indonesia, belajar di sekolah bahasa Indonesia, dari SD sampai kuliah juga bahasa Indonesia, tapi ketika tes soal bahasa Indonesia, nggak pernah ada orang yang dapat nilai 10 bahasa Indonesia. Ada, jarang, langka. Iya, benar. Itu. Ya, berarti memang penting kali TOEFL atau IELTS itu untuk pengakuan ya, sebagai pengakuan kita ya. Bisa gitu ya. Iya, jadi sebagai bukti bahwa orang luar negeri menerima kita atau mengakui kita pintar bahasa Inggris kalau nilai TOEFL-nya sesuai dengan standar yang mereka tetapkan. Jadi kan ada skor TOEFL itu yang ditetapkan. Dalam negeri 500, luar negeri 550 untuk TOEFL. Atau untuk IELTS 6,5, 7 sampai dengan 8, tergantung negara atau permintaan. Itu. Jadi dengan kata lain, kalau kita udah tahu bahwa bahasa Inggris untuk TOEFL itu sulit, tapi cita-citanya ingin kuliah ke luar negeri atau bekerja di perusahaan yang besar, maka mustahil sekali orang bisa dapat nilai skor TOEFL atau IELTS bagus kalau mereka nggak mempersiapkan jauh-jauh hari. Iya. Ngerti kan? Iya. Nggak di situ apa ya? Maksudnya jangan di situ perlu di situ gali gitu ya. Iya. Kan? Misalnya ini ya kasus yang paling banyak di Cambridge. Ada orang datang hari ini ke Cambridge, Pak, saya mau tanya-tanya dulu. Iya Bu, silakan tanya-tanya. Saya mau ikut tes TOEFL, bisa nggak? Bisa ikut tesnya. Tapi nilai saya yang tinggi. Oh, nggak bisa. Kenapa? Yang nego minta dibantu nilai. Bantu nilai itu nggak bisa. Kenapa? Karena memang harus apa adanya, semampunya gitu. Jadi kalau mau dapat nilai skor tinggi ya harus belajar, nggak ada jalan pintas. Jadi belajar dulu jauh-jauh hari, sekitar 2 bulan 3 bulan. Nah, belajar itu usaha yang nggak akan mengkhianati hasil nggak akan. Pasti akan ada hasil dari proses belajar kita selama berbulan-bulan itu. Tapi kebanyakan orang beralasan saya kerja, saya sibuk dengan pekerjaan, nggak sempat. Maka sediakan sedikit waktu, sehari 1 jam aja untuk belajar. Ya, itu jangan aneh sih, cita-cita pengen keluar negeri, cita-cita pengen kemana-mana gitu, tapi pengennya instan, nggak bisa. Segala alasan nggak mau belajar. Nggak bisa. Yang dari SD kita belajar bahasa Inggris sampai SMA bahasa Inggris, tiba-tiba mau langsung tes soal TOEFL itu belum tentu berhasil. Jadi kalau kalian punya cita-cita yang besar, maka usahanya harus besar. Kalau mau masuk kelas TOEFL minimal sudah berada di level 2. Di level 2 kemampuan bahasa Inggrisnya. Jadi bahasa Inggris itu ada 4 atau 5 level. Jadi kalau mau masuk ke kelas bimbingan TOEFL atau IELTS, minimal dia udah bisa bahasa Inggris dasar. Sehingga waktu bahas soal TOEFL, waktu kita bahas soal TOEFL, mereka sudah paham tenses, grammar dasar itu bukan lagi hal asing. Ya udah nggak bingung. Udah nggak bingung gitu. Jadi sangat penting untuk mahasiswa itu untuk secepat mungkin belajar TOEFL dari semester awal, itu awal kuliah semester 2, semester 4 itu belajar TOEFL. Ikut bimbingan TOEFL, mau di kampus kalau ada bimbingannya ikut. Ada bimbingan online ikut, ada kursus yang buka bimbingan TOEFL ikut. Terserah dimanapun terserah. Yang penting ikut bimbingan TOEFL. Itu. Tapi di sini ya yang harus diingat, jangan belajar otodidak, jangan belajar sendiri. Butuh waktu yang lama, butuh waktu yang sangat lama untuk berhasil kalau kita belajar otodidak. Kalau mau belajar TOEFL, itu harus cari guru biar cepat, gitu. Ya, biar nyambung ya. Iya, biar cepat prosesnya. Karena apa? Kalau guru kan dia udah paham duluan, terus tinggal ngajar. Kalau kita kan masih meraba-raba, mencari-cari.
ini apa sih soal ini, nanya tentang apa, masih nyari-nyari bentuk soalnya apa gitu. Jadi kalau ada guru cepat gitu, terserah mau belajar di mana, mau online kayak mau di mana aja bisa belajar. Ya. Intinya kalian kalau mau bisa TOEFL atau yang pengen cita-citanya sekolah luar negeri, kerja ke luar negeri, kalian minimal harus persiapkan bahasa Inggris dasar kalian dulu. Setelah itu wajib ikut bimbingan, baru bisa kalian ikut ujian TOEFL atau IELTS biar bisa dapat hasil yang memuaskan. Kalian terserah mau ikut di mana aja, baik secara online atau offline, tapi disarankan kalian belajar yang ada gurunya. Nggak belajar otodidak misalnya kayak di YouTube. Kan kita banyak juga tuh dapat murid yang bilang, "Sir, saya udah bisa bahasa Inggris. Tapi selama ini belajarnya ini sih otodidak gitu, Sir, belajar lewat YouTube," gitu kan. Iya. Terus supaya sampai di sini kan sesat, iya kan? Iya, kebanyakan sesat, harus kita ulangkan lagi karena belajar tanpa guru itu pasti sesat. Meskipun itu bukan pelajaran agama, apalagi pelajaran agama kan. Iya. Tapi yang di sini maksud saya adalah kalau mau belajar bahasa Inggris itu lebih bagus dan lebih baik cari guru yang mau ngajarin dari dasar sampai betul-betul paham jenjang level bahasa Inggrisnya itu. Udah bisa level 1 naik ke level 2, level 2 naik ke level 3. Dan perlu dipahami lagi bahwa TOEFL dan IELTS itu berbeda jenis ya, berbeda jenis. Kalau TOEFL resmi itu sekali tes itu biayanya 300 sampai 400 ribu. 300-400 ribu. Kalau ada yang biaya yang di bawah itu biasa nggak resmi tesnya. Jadi TOEFL itu ada yang resmi, ada yang nggak resmi. Iya. Kemudian kalau IELTS itu tesnya itu sekali tes biasanya 3 juta ke atas. 3 juta paling murah. Tes ujiannya aja. Mahal banget Itu. ya? Jadi harus dipahami bahwa TOEFL dan IELTS itu berbeda. Baik jenis soalnya ataupun biaya tesnya. Bervariasi. Kalau TOEFL itu tesnya dengan soal choice, pilihan ganda. Sedangkan IELTS itu essay soalnya. Itu yang mana tergantung niatnya kemana. Ya, karena beda negara beda tes kan. Beda tes, beda kebutuhan. Ada beasiswa yang minta TOEFL saja, ada yang minta IELTS saja, tidak menerima TOEFL. Ada yang dua-dua menerima, boleh pakai TOEFL, boleh pakai IELTS. Boleh pilih salah satu apa yang ada. Itu. Tapi kalau mau kerja khususnya ke negara Australia, biasanya mereka minta IELTS 7,5 atau 6,5. Oh iya ya, kayak yang udah berangkat kemarin mereka persiapannya IELTS. Oke, jadi itu dia sekilas informasi tentang TOEFL dan IELTS. Sebenarnya banyak sih yang harus saya bahas dan sampaikan mengenai kalian yang mau belajar TOEFL atau IELTS. Saya sarankan untuk belajar di kelas intermediate dulu. Setelah belajar di kelas intermediate, itu baru boleh lanjut masuk ke kelas IELTS dan TOEFL. Kalau udah lewat di kelas dasar itu basic English atau beginner atau intermediate atau minimal upper intermediate, masuk kelas TOEFL atau IELTS itu 2 bulan persiapan TOEFL, saya yakin tembus nilai TOEFL-nya 500 sampai 550 dan IELTS-nya pasti dapat skor 7. Itu kalau betul-betul serius ya mau dapat beasiswa ke luar negeri atau pengen dapat kerja ke luar negeri. Jadi itu syaratnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Itu aja yang mau saya bahas. Adapun pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar. Nanti saya akan jawab melalui video. Thanks for watching. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.